Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya AJM Cilodong ya. Dan untuk di video kali ini seperti biasa kita akan memperjelas cara reset ECU ya, cara reset ECU manual bang. Jadi untuk di motor Honda Beat ini saya akan jelaskan secara bertahap ya. Dan untuk kegunaan reset ini sebenarnya kalau misalnya nimbulin histori bang, jadi untuk presetan itu nggak harus tiap servis di reset juga ya, soalnya kita bisa nentuin juga kondisi full pumpnya. Kalau misalnya posisi full pump udah lemah, di reset pun belum tentu enak ya. Jadi kalau misalnya seumpama ngalamin kabelnya yang bermasalah, apa dari soket-soketnya yang nggak nyambung, pasti kan itu disitu nimbulin histori. Makanya kegunaannya reset itu bila mana ada yang mengalami kendala, apa nimbulin kodomil, contohnya kayak nimbulin kodomil misalnya 8 biji apa 7 biji gitu ya. Jadi untuk kegunaan reset itu ya minimal kita buat ngehapusin histori yang ada di motor itu gitu. Dan untuk cara presetannya itu kita bertahap dulu bang. Jadi sebelum kita ke videonya, kita langsung dipahami dulu cara resetnya berhasil apa enggaknya, itu kita harus paham juga. Jadi gak asal colok juga bang. Jadi tahap presetan itu harus benar-benar kita pahami gitu ya. Jadi cara tata presetannya itu harus benar-benar benar itunya ya, kegunaannya gitu. Dan untuk sebelum ke presetan kita jelasin dulu untuk cara ngebuka di bagian soket DLC sini. Ini kan ada pentolan, jadi untuk pentolan di sininya kita angkatin ke luar dikit, baru kita tarik ya bang, kayak gini nih. Nah posisinya ditarik gini, soalnya tuh di bagian sininya ada pentolan kayak gini ya, pentolan cangkolannya gitu. Jadi nggak bisa langsung ditarik plek gitu. Jadi seumpama kalau misalnya kita mau copot soket yang di DLC nya sini, minimal di bagian soket ininya dikeluarin baru ditarik gitu ya. Dan untuk sebelum ke itu kita pahami dulu bang, ntar pahami dulu cara colokinnya kabelnya. Dan untuk cara colokin kabelnya kita bisa dipatokin aja bang. Dipatokinnya itu posisinya, kalau posisi ini apa, posisinya begini nih, pentolannya miring begini, berarti yang di jumper di bagian sini ya, di bagian kabelnya hijau sama yang bagian kabel coklat bang. Jadi yang untuk yang di jumpernya itu yang kabel hijau sama kabel coklat gitu. Dan untuk sebelum ke presetan kita colokin dulu di sini jumper dulu kayak gini, misalnya ini ya, contohin dulu sebelum kita lanjut ke presetan. Kita colokin dulu kayak gini, lalu posisi kontak off ya. Jadi kalau ini di jumper posisi kontak off dulu dan langsung kita kontakin, misalnya kayak gini, kita langsung kontakin sekarang nih. Nah udah nyala, baru kita hitung 1 2 3, cabutnya sebelah aja kalau misalnya nggak mau repot begini, soalnya ntar kalau posisi balikin lagi begini dia pasti susah ya. Jadi untuk presetannya itu caranya dicabutnya sebelah aja gitu ya. Dan sekarang kita praktekin cara ngetes itu apa, ada histori enggaknya ya. Dan untuk di sini saya nyobanya pakai ini, soalnya saya udah bikinin soket kayak gini tuh. Jadi biar gak ribet. Kalau pakai kabel gini kan kadang emang ribet. Jadi kalau misalnya pakai kabel gini minimal yang dicabut salah satunya aja. Misalnya kita mau reset nih, pas di on kontak, jadi kita cabutnya sebelah aja, yang belah sini kita tahan, cabutnya sebelah aja begini nih, cabut gini 1 2 3 3 2 1, baru kita colok lagi gitu ya. Jadi posisi reset awal itu harus cepet, jangan sampai lambat. Kalau misalnya lambat nimbulinnya ntar gak berhasil gitu ya bang ya. Dan sekarang kita praktekin dulu. Jadi cara pertama itu colokin begini, cabut sebelah 1 2 3 3 2 1, baru colokin balik gitu. Sekarang kita tes dulu bang, tes dulu ini posisinya ada histori gak. Jadi posisi ini di jumper begini, dan ntar kita baru dilihat di sininya kode ininya apa, di bagian sininya. Nah ini ada ngedip tuh bang,
Nah ini berarti posisinya ada history ya, tuh posisinya ngedip. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah berarti kalau misalnya 8 itu dari bagian sensor TPS nya gitu ya. Nah 8 biji kan, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah sekarang kita mulai dari awal, kita riset dulu dari awal. Jadi kalau misalnya riset kita berhasil, otomatis yang di mill yang tadi itu yang ngedip itu jadi manteng ya bang. Sekarang kita riset, ini posisi di jumper, lalu kita kontakin on gitu ya. Sekarang kita onin. Nah onin, hitung 1 2 3 cabut, 3 2 1 colok gitu ya bang ya. Dan sekarang kita lihat di bagian sininya normal gak. Nah ini kan nimbulin cepet nih bang. Kalau tadi kan ngedipnya itu lambat, kalau sekarang posisinya cepet ya, tuh nimbulnya cepet. Dan kita bisa dimatiin lagi bang di bagian kontak sininya ya. Kita matiin lagi di bagian kontak sininya, dan kita langsung kontakin lagi. Kalau misalnya risetan awal kita berhasil, kita bisa lihat ya. Nah posisinya di sini manteng, berarti otomatis langkah pertama kita tahap perisetannya berhasil. Dan untuk langkah kedua kita bisa di bagian sensor EOT nya bang. Dan untuk sensor EOT kita siapin kabel kayak gini. Dan untuk jumperannya di sini tetap kita jumper ya, jangan dicabut dulu. Soalnya untuk tahap perisetannya belum beres. Kita langsung jumper ke sensor EOT nya bang. Dan untuk sensor EOT itu ada di bagian sini nih, tuh ada di bagian sini ya. Jadi untuk ngeluarin ininya kita pijit dulu ke atas begini, ceklek, baru kita tarik posisinya. Bentar. Oh alot. Nah sekarang posisinya udah kecabut bang, jadi kita jumper di bagian sensor ininya, soket EOT nya. Jadi singkatan EOT itu engine oil temperature gitu ya. Kalau singkatan dari Vario Pego kan sensor ininya ECT, jadi engine coolant temperature gitu ya bang ya. Jadi sekarang kita tahap kedua untuk perisetan di sini, tahap kedua gitu ya. Dan untuk sekarang kita posisinya kayak gini, posisi di jumper kayak gini. Dan untuk yang di DLC pun posisinya ngejumper kayak gini. Lalu kita kontak bang, kita kontakin, dia lihat di sini. Nah ngetipnya itu tik tik, lalu kita hitung 1 2 3 cabut bang. Jadi posisinya di sini juga kita bisa lihat tuh cepet. Jadi kalau misalnya resetan kita berhasil di sini bisa kita lihat cepet ya. Lalu kita matiin, dan untuk udah dimatiin, lalu kita pasang balik di bagian soket sininya ya. Jadi jangan dinyalain lagi, kita masukin lagi untuk di bagian soket ininya. Nah kalau kita udah di soket EOT nya ini udah dimasukin, lalu kita ke setel mode. Dan untuk yang terakhir itu setel mode. Dan untuk setel mode itu sebenarnya banyak bang, ada mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Cuman kebanyakan kan yang dipakai itu mode 1 gitu ya. Dan untuk mode 1 ini kita bisa ditarik dulu. Untuk setel mode itu kita tarik mentok begini, lalu kita posisinya kontakin on ya. Jadi untuk setel mode itu kita tarik dulu begini, lalu kita kontakin on. Bila mana ntar ada di sini udah tip 1, berarti kita langsung lepas ya tuas gasnya gitu ya. Sekarang kita kontakin on begini. Nah ntar kalau misalnya udah ngetip, lalu kita buang. Nah posisinya begitu. Jadi kita bisa lihat di sini juga ngetipnya 1 nih bang. Nah itu berarti tandanya mode 1 berhasil gitu ya. Dan sekarang kita matiin, lalu kita cabut di bagian jumper sininya, jumperannya ya. Kita
kita cabut dan kita colok balik juga, bisa kita lihat bang, tetap normal, maksudnya manteng nih. Oh, normal ya, manteng ya. Lalu kita nyalain, coba ada perubahan nggak, soalnya tadi kan nimbulin history gitu ya. Dan sekarang kita coba nyalain dulu bang. Nah sekarang kita udah posisi nyala dan kita starter. Nah ini posisinya udah normal ya. Jadi untuk tahap resetan itu kayak gitu bang, jadi jangan sampai salah colok, jadi jangan ngelihat colok doang gitu ya, jadi harus diperhatiin kita itu ngerisetnya berhasil apa enggaknya gitu, harus diperhatiin ya bang ya. Tuh posisinya respon lagi bang tuh. Jadi untuk penjelasannya untuk di video kali ini saya rasa cukup, dan untuk yang belum paham juga bisa dimasukkan dalam komentar bang. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada problem apa kurang mengerti, kurang jelas, bisa aja dimasukkan aja di dalam komentar saya ya. AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bang.